Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Sahrul Nustiawan dari Prodi Sosiologi Agama. Akan mempresentasikan tentang psikologi perdamaian. Yang pertama adalah latar belakang psikologi perdamaian. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, psik atau berarti nafas, jiwa atau budi, dan logos berarti kata, diskursus, dan ilmu. Sehingga harfiah psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang budi penyebutan ilmu psikologi. Merupakan sebuah kekeliruan yang sering muncul karena kata psikologi sendiri berarti ilmu tentang jiwa. Dalam sejarah konflik adalah suatu gejala yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Gejala konflik bukan hal yang baru. Sejak zaman dahulu, konflik telah hadir di tengah-tengah kehidupan dan kenyataan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia. Konflik selalu ada dan tidak akan lenyap dari kehidupan manusia selama ia masih berhubungan dengan masyarakat. Baiklah, penjelasan yang kedua yaitu pengertian psikologi perdamaian. Psikologi perdamaian muncul sebagai respon atas terjadinya konflik individual atau struktural. Konflik adalah kondisi terjadinya ketidaksesuaian antara nilai atau tujuan yang ingin dicapai baik di dalam diri sendiri maupun hubungan dengan orang lain. Konflik juga dapat diartikan sebagai masalah sosial yang muncul karena perbedaan persepsi dan interpretasi di dalam masyarakat maupun negara. Fokus studi konflik menurut John Burton dibagi menjadi dua. Pertama, menjelaskan gejala konflik dan kekerasan di dalam masyarakat dengan tujuan menemukan pendekatan konstruktif untuk memecahkannya. Kedua, menyajikan penjelasan terhadap permasalahan konflik guna menemukan prinsip-prinsip dari proses dan kebijakan yang diperoleh dari penjelasan konflik tersebut. Tipe-tipe konflik dibagi menjadi 4, yaitu konflik sederhana, konflik dalam organisasi, konflik berdasarkan faktor pendorong seperti disposisi, respons, dan reaksi psikologis, serta konflik berdasarkan jenis ancaman. Contoh, sengketa wilayah. Johann Galtung berpendapat bahwa sumber konflik berasal dari perubahan tiba-tiba dalam dimensi kekuasaan, status, dan kekayaan yang dialami individu dan kelompok, sehingga muncul kecenderungan untuk menyeimbangkan ketiganya. Selain itu, konflik juga terjadi karena perubahan dan kemajuan ekonomi yang tidak merata antara individu maupun kelompok. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan dua hal. Pertama, mengidentifikasi beragam sumber konflik. Kedua, resolusi konflik yang akomodatif terhadap kebutuhan komunitas. Menurut John Galtung, terdapat 3 cara dalam penyelesaian konflik: menjaga perdamaian, mewujudkan perdamaian, membangun perdamaian. Strategi penyelesaian konflik menurut Buchmal dibagi menjadi 5 cara, yaitu strategi kompetisi, strategi akomodasi, strategi kolaborasi, strategi penghindaran, dan strategi kompromi atau negosiasi. Psikologi perdamaian untuk mengembangkan teori-teori dan praktek yang ditujukan untuk pencegahan dan mitigasi kekerasan langsung maupun struktural.
Baiklah, penjelasan yang berikutnya adalah teori-teori psikologi perdamaian. Psikologi perdamaian menurut Fritz Wagner dan Winter adalah suatu perilaku tanpa kekerasan yang dibingkai dengan positif, menawarkan pengelolaan konflik, dan berusaha mewujudkan keadilan sosial. Menurut Freud, tokoh psikoanalisa beranggapan bahwa perang terjadi karena adanya dorongan agresif yang destruktif di dalam diri manusia. Dorongan ini bersumber dari Thanatos yang kehadirannya sudah ada sejak manusia dilahirkan. Dorongan ini timbul karena manusia kehilangan rasa dicintai. Menurut Adler, beranggapan bahwa dorongan superiorlah yang mendorong seseorang untuk berbuat agresif, destruktif. Hampir serupa dengan pendapat Adler, ialah argumentasi yang dikemukakan oleh Rollo May. Argumentasi yang diajukan oleh May menemukan kepada adanya keinginan manusia untuk mengukuhkan kembali kepuasan dirinya yang tadinya tenggelam oleh adanya hambatan dari orang lain. Pengukuhan kembali kepuasan ini bertujuan untuk menegakkan identitas diri dan mengaktualisasi diri. Menurut Johann Galtung, ada 3 tahap dalam penyelesaian konflik, yaitu peacekeeping atau penjaga perdamaian, yang kedua peacemaking atau pembawa damai, yang ketiga peace building atau membangun perdamaian. Sekian presentasi saya tentang psikologi perdamaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.